Karena kita setiap hari, setiap sholat selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita diwanti-wanti, diingatkan, jangan sampai ngikuti jalannya orang yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rasa syukur kita haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat pada kita semua. Salah satunya adalah nikmat kesehatan. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, tentu penyebutan kesehatan karena tidak semua orang Allah berikan nikmat tersebut pada saat ini. Termasuk Ustaz kita yang sedianya akan mengisi, itu Ustaz Muhammad Zaitun Rasmin. Beliau sejak 2 hari kondisinya sakit dan terus dipantau perkembangannya sampai dengan, jadi sejak 2 hari yang lalu sudah tidak berkegiatan dan istirahat, kemudian sampai dengan tadi malam juga ternyata masih terus istirahat. Ya, kita lihat perkembangannya sampai tadi, ternyata sampai tadi siang juga belum beranjak dari tempat istirahatnya. Jadi memang nampaknya ini sakitnya lumayan cukup berat. Anda mengatakan bisa berat karena melihat aktivitas yang ada, beliau termasuk yang kondisi fisiknya lumayan bagus. Ini saya cerita pengalaman ketika nemani sebelum 212 tuh. Itu hampir 2 pekan aktivitas itu dari mulai ba'da subuh, kadang sebelum subuh sampai jam 12:30 malam. Itu hampir 2 pekan. Ya. Kadang waktu itu misalnya siang selesai rapat, kemudian ada kabar dari Pak Tito, dipersilahkan untuk berkunjung ke rumahnya di rumah dinasnya, kemudian berangkat ke sana setelah asar langsung dan ditemui jam 5 sore. Kemudian setelah itu malam ada agenda lagi, ketemu siapa dan seterusnya sampai dengan malam, sampai dengan tengah malam. Ya, sering sampai 11:30, jam 12, kadang-kadang sampai di tempat istirahat ya baru 12:30. Maka sebagian ya yang mendampingi termasuk supirnya ketika pulang jam 10:30 malam tuh bilang kasih, kok tumben gitu, cepet pulangnya jam 10 malam, 10:30 itu cepet nih, karena biasanya ya 11:30. Karena kalau 2 jam lebih awal kan berarti lebih cepatnya. Tapi lebih cepatnya ya karena ngukurannya jam 10:30. Nah, sementara kalau kita 9:30 biasanya sudah istirahat di rumah. Nah, dan itu 2 pekan dulu diantara kita yang gantian yang sakit. Nah, beliau termasuk yang kuat. Nah, jadi alhamdulillah terjaga dan nggak sakit-sakit. Lihatnya bentuk penjagaan Allah SWT. Dan kita sudah lihat bagaimana aktivitas yang begitu banyak selama berhari-hari. Allah berikan kesehatan yang bukan cuma kesehatan fisik, tapi juga kemampuan untuk tetap mengikuti agenda dan diskusi dengan tema yang ada itu tetap bisa nyambung dan bisa terus diskusi sesuai dengan tema yang sedang dibahas. Nah, ini yang menarik untuk disampaikan, dan ketika kondisinya memang sampai 2 hari betul-betul istirahat, jadi memang kondisinya kondisi sakit yang lumayan berat. Karena biasanya kalau cuma flu biasa ya itu nggak lama ya. Kalau ini nampaknya agak berat karena ini nanti malam berarti sudah masuk malam ketiga. Ya, sekaligus juga tentu kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan sakitnya jadi penghapus dosa. Ya, babak setahurun insyaallah.
Kemudian ada ungkapan dalam bahasa kita, tak ada rotan akar pun jadi, atau kalau dalam bahasa Arab ungkapannya ada istilahnya wudhu dan tayamum. Ya. Jadi karena nggak bisa wudhu ya sementara kita tayamum dulu. Nah ini ada ustadz-ustadz tayamum. Ya ustadz-ustadz pengganti yang atau pemain cadangan yang memang diturunkan kalau diperlukan dan tentunya fungsinya sifatnya kalau dalam kondisi darurat. Meskipun ada ustadz lain yang sudah memproklamirkan dengan menamakan UGD, ya, Ustadz Gawat Darurat. Nah, itu sudah ada ustadz lain yang menggunakan nama itu, jadi saya tidak berani menamakan Ustadz Gawat Darurat juga. Nah, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, pada kesempatan di sore ini, alhamdulillah ada Ustadz Akrizal juga yang insya Allah akan secara spesifik membahas pada bagian yang berhubungan dengan Pancasila dan agama. Tapi sebelum masuk ke tema itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu sebagai mudah-mudahan bisa jadi pengantar kita masuk ke bahasan tersebut dan ke bahasan lain yang berhubungan dengan penyimpangan pemikiran. Kalau kita bicara tentang penyimpangan pemikiran atau kemudian meminjam istilah Profesor Haidar Nasir, Ketua PP Muhammadiyah, tentang ekstremisme. Paham ekstrim termasuk ketika mengangkat tema apakah agama sebagai musuh terbesar Pancasila, ini kan sebagai bentuk ekstrim ya, dalam pemikiran. Membahas bahasan seperti ini, kalau dalam agama kita biasa mengenal dengan istilah pemikiran yang menyimpang atau yang sesat. Dan tema-tema seperti ini dalam agama kita tentu dibahas bukan untuk merespons 1-2 kasus atau 1-2 masalah, tetapi masuk ke sekian banyak persoalan yang begitu banyak. Kenapa ini perlu diangkat dan dirasa penting? Karena kita setiap hari, setiap sholat, selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Dan lihat lanjutannya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Di ayat yang lain ditafsirkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, yaitu dari para nabi, kemudian para siddiqin, para syuhada dan orang-orang soleh. Kemudian Allah menegaskan kembali, sebetulnya itu sudah cukup. Jadi jalan yang lurus itu jalannya siapa? Jalannya para nabi, jalannya para rasul, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, kemudian jalannya orang-orang soleh. Tapi Allah masih menegaskan kembali supaya lebih jelas, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Sehingga kita membahas tentang waspada dengan pemikiran sesat, waspada dengan pemikiran menyimpang, waspada dengan pemikiran ekstrim, waspada dengan pemikiran yang menjauhkan kita dari jalan yang benar. Ini diingatkan oleh Allah berkali-kali lewat beberapa tempat, salah satunya lewat sholat. Setiap sholat kita minta terus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, itu diulang-ulang. Dan semua kita pasti sudah hafal ayat itu. Sudah sangat hafal dan bahkan ada yang saking hafalnya sudah mahir dan lihai sehingga sholatnya pun jadi cepat deh. Ya, tapi malah justru kurang mencermati makna yang terkandung pada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi artinya kita minta pada Allah dijauhkan dari kesesatan, dijauhkan dari penyimpangan, dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Jadi wajar kalau ada upaya yang dilakukan oleh kaum muslimin, baik diinisiasi oleh para ulama, aktivis dan yang lainnya, untuk mewanti-wanti dari pemikiran yang sesat, menyimpang, ekstrim, dan berbagai bentuk penyimpangan dengan beragam nama-namanya. Karena memang Allah mengingatkan itu. Dan ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu jelas. Al-maghdubi alaihim yaitu orang-orang yang dimurkai oleh Allah SWT. Ad-dallin, dal itu artinya orang yang sesat.
Ad-dallin artinya orang-orang yang sesat. Kita diingatkan supaya menjauh, menghindar dari jalannya orang-orang yang sesat. Kita diwanti-wanti, diingatkan jangan sampai ngikuti jalannya orang yang sesat. Maka kalau kita berhati-hati, waspada dari jalannya orang-orang yang sesat, itu memang bagian dari ajaran agama kita. Nah, poin ini penting sebagai mukaddimah supaya nanti jangan kaget kalau pada saat kita mewanti-wanti, hati-hati dengan pemikiran begini, waspada dengan begini. Ini bentuk dari, nah ini sudah ada dasarnya dalam agama kita dengan Al-Quran yang paling gampang adalah surat Al-Fatihah karena sering kita baca dan semua kita hafal. Dan mungkin sebagian juga sudah pernah dapat ulang, tapi tidak ada salahnya kalau kita mengingatkan. Dan itu bagian dari ajaran agama kita. Yang kedua, kenapa ini dirasa penting juga? Karena memang dalam pembahasan di agama kita, apalagi kalau sudah masuk wilayah akidah, selalu ada dua. Yang pertama, menjelaskan, memaparkan, kemudian sampai dan itu menjadi pondasi ajaran agama kita yang dinamakan dengan istilahnya takrir. Jadi membangun pondasi, menanamkan nilai-nilai, menanamkan keimanan, kalau itu akidah menanamkan akidah yang benar. Itu pondasinya dan itu yang diajarkan di bagian pertamanya. Tapi di waktu yang sama ada bagian yang kedua. Ada yang namanya ar-rad atau al-inkar atau yang semakna dengan itu. Yaitu apa? Mengkanter, meluruskan, mengoreksi dan segala bentuk upaya untuk mewanti-wanti umat dari berbagai bentuk penyimpangan. Karena ternyata dalam kehidupan kita memang temukan itu. Dan kalau ingin lebih jelas untuk melihat hal ini, silakan bisa lihat di kalimat syahadat la ilaha illallah. Di situ ada dua. Ada la ilaha, kemudian ada illallah. Ada bagian di mana kita menyatakan diri tidak. Makanya kalau orang belajar akidah, salah satu yang ditanamkan adalah berani mengatakan tidak. Berani mengatakan tidak. Jadi harus dilakukan. Ya. Sama dengan kampanye anti narkoba gitu ya. Ya. Kampanye anti narkoba juga begitu ya. Say no, gitu ya. Artinya berani mengatakan tidak. Dan itu bagian dari contoh bagaimana agama kita mengajarkan. Berani mengatakan la, ya. Berani mengatakan tidak ada ilah, tidak ada sembahan. Berani mengatakan terhadap pemikiran yang menyimpang, tidak. Berani mengatakan pada pemikiran-pemikiran sesat, tidak. Berani mengatakan pada pemikiran ekstrim, tidak. Jadi berani untuk mengatakan tidak ini adalah bagian dari ajaran agama kita. Bagian dari penanaman akidah dalam diri kita. Selain dijelaskan, inilah akidah yang benar, tapi juga harus punya keberanian untuk mengatakan terhadap yang menyimpang, tidak. Berapa banyak orang yang terseret dengan pemikiran menyimpang karena nggak enak mengatakan tidak. Mau bilang tidak itu berat. Mau mengatakan tidak itu rasanya wah. Apalagi kalau kita terpengaruh dengan budaya dan kultur pekewuh gitu. Wah, kepenak ya. Mau bilang tidak padahal harus mengatakan tidak. Agama kita mengajarkan itu. Dan mengatakan tidak kan tidak harus menggunakan kekerasan. Kita cuma mengatakan tidak. Apakah Anda setuju dengan tidak? Ya. Ini kita mengatakan tidak, meskipun kita sampaikan dengan sesopan-sopannya tapi tegas dan mengatakannya tidak. Nah, ini bagian dari ajaran agama kita. Memang di situ ada dua unsur tadi. Ada unsur di mana kita akan mengatakan isbat, menetapkan, takrir, membangun pondasi sampai akidah itu tertanam kuat, tapi di sisi lain juga kadang kita harus mengatakan tidak terhadap berbagai bentuk penyimpangan. Buku ulama-ulama juga begitu, untuk menguatkan hal ini. Ulama-ulama kita juga menulis buku dengan dua model tadi. Ada buku-buku yang berisi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita menanamkan akidah. Tapi di sisi lain, ada buku yang menjelaskan akidah-akidah menyimpang, pemahaman-pemahaman menyimpang. Dan bukan hanya ulama dulu. Majelis Ulama Indonesia sudah menyebutkan ada 10 kriteria aliran sesat. Yang 10 kriteria aliran sesat itu kalau kita terapkan bukan hanya berlaku untuk akidah yang menyimpang di masa lalu,
tapi juga yang menyimpang di zaman sekarang. Maka mau dengan namanya liberalisme, sekulerisme, pluralisme, dan beberapa isme-isme yang menyimpang, bisa juga kena dengan salah satu dari 10 kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kenapa itu dilakukan oleh MUI? Itu bagian dari tugasnya MUI untuk apa? Himayatul ummah, menjaga umat ini. Dan itu tanggung jawabnya MUI. MUI punya tanggung jawab untuk menjaga umat ini dari penyimpangan. Umat ini harus dijaga, jangan sampai dibiarkan. Ada pemikiran menyimpang, dibiarkan dan dikatakan nggak apa-apa. Apalagi kalau ada yang menyampaikan nggak apa-apanya itu dengan intonasi yang juga enak didengar. Kan nggak apa-apa aja. Sama seperti ketika orang mengatakan bahwa ada yang beragama dengan pemahaman yang tadi kita kembangkan dengan 2 model ini, lalu dianggap ini beragamanya terlalu serius. Ini istilah lain untuk menamakan radikal. Ada istilah baru yang unik ini dari seorang cendekiawan. Jadi orang-orang dengan model seperti ini diistilahkan sebagai orang yang beragamanya terlalu serius. Jadi kalau beragama jangan terlalu serius lah. Jadi kalau yang terlalu serius itu yang tadi, dia ini nggak boleh, ini menyimpang. Nah ini yang terlalu serius. Inginnya itu yang mereka istilahkan moderat. Tapi moderat mereka bikin rumusan sendiri. Moderat itu apa? Moderat itu ya kira-kira seperti STMJ lah. Salat terus, maksiat jalan. Jadi artinya salatnya terus silahkan, tapi maksiat jalan, nggak apa-apa. Kalau maksiat sesekali kan ya nggak apa-apa lah, masa. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Al-Afu, kan banyak lah. Masa nggak ngampuni kalau orang berbuat salah. Jadi sesekali salah ya kan manusia kan tempatnya salah dan dosa. Tapi kan bukan itu maksudnya. Nah ini menempatkan dalil yang tidak pada tempatnya. Jangan dihubungkan dengan ILC ya, yang menggunakan dalil tidak pada tempatnya.